Halo Bunda, satu jenis usaha sampingan yang cocok buat Bunda. Walaupun modalnya kecil tapi untungnya bisa besar. Ibu adalah manusia yang paling hebat di bumi ini. Kenapa? Karena urusan rumah beres, urusan anak beres, urusan suami beres, urusan pelakor pun beres. Jadi kalau aku lihat ada konten-konten di YouTube atau di mana ya, biasanya di Facebook, ada pelakor digrebek, digampar, ditendang, dijambak, kayaknya seru gitu ya. Tapi memang ibu ini memang luar biasa sekali, multitasking dia, ya. Dan yang gak kalah pentingnya, urusan bantu cari nafkah itu pun beres. Benar ya? Setuju ya? Hidup Bunda. Oke, kita kenalan dulu Bun. Nama saya Fransi Laban. Saya founder dari Divanel Class. Saya punya ibu yang luar biasa. Dan saat ini saya juga punya istri yang jadi ibu yang luar biasa juga. Saya punya karir bagus sampai hari ini. Gak bisa lepas dari kedua ibu yang luar biasa berjasa dalam hidup saya. Serius. Semuanya karena mereka banyak melakukan hal-hal yang kalau mereka nggak lakukan, aku nggak bisa sampai di tempat ini. Ya, langsung aja. Apa sih bisnis yang cocok untuk ibu rumah tangga, modalnya kecil, untungnya besar? Apa itu? Ini dia, bisnis jasa gosok baju. Loh, ini bukan bisnis, ini kerja. Oh, sabar Bun, sabar. Jangan marah-marah dulu. Belum selesai videonya, masih agak panjang lagi ke belakang. Jadi dari sini jangan langsung skip dulu, jangan langsung keluar dulu, karena ini baru awal. Jadi diikutin dulu videonya supaya Bunda nggak gagal paham. Oke Bun? Oke, gitu dong. Kenapa aku bilang bisnis jasa gosok baju? Karena menurutku untuk ibu rumah tangga, bisnis yang seperti ini yang paling cocok. Kalau bisnis laundry udah banyak, ya. Kalau kita punya modal kuat, bisa juga sih bisnis laundry. Bisnis isi ulang air minum udah banyak. Yang gak ada ini, bisnis jasa gosok baju. Serius. Aku punya istri di rumah. Kalau nyuci oke, masih ada mesin cuci. Kalau nyapu rumah, ngepel oke, nggak jadi masalah. Tapi kalau udah disuruh gosok, dia harus kumpulkan dulu tenaga selama berjam-jam, kumpulkan semangat selama berjam-jam, baru dia gosok. Dan aku yakin di banyak ibu-ibu bisnis, untuk menggosok baju itu paling males, aku yakin. Jadi kita mengambil rasa malas mereka jadi bisnis buat kita. Caranya kita mau gosok sendiri boleh, tapi ya kalau namanya gosok itu gosok sendiri ya namanya kerja ya, bukan bisnis. Nah yang mau kita bilang bisnis itu adalah kita pakai pekerja, kita buat promo gratis gosok 20 piece baju. Ya itu tujuannya supaya mengenalkan lah ya. Kita buat brosur, kita sebar-sebar brosurnya mulai dari tetangga, kiri kanan sampai ke satu komplek. Dan ingat, kita harus memberikan yang terbaik. Ya, wangi, rapi, bersih, supaya bisnis jasa gosok baju kita ini, ada yang ganggu. Bentar ya. Oke ya, kita ulangi ya. Sampai mana tadi? Kita sebar brosur mulai dari tetangga sampai kita kirim brosurnya ke seluruh komplek kita. Dan kita memberikan yang terbaik. Itu tujuannya agar bisnis kita ini diterima dengan baik juga oleh calon customer kita. Oke. Nah, kita buat hitung-hitungan ya. Kita buat hitung-hitungan harga
untuk jasa gosok baju ini kita buat Rp1.000 per baju, per satu lembar baju. Ya bajunya mau kecil mau besar sama Rp1.000. Kita buat pembagiannya gini, Rp400 itu untuk pekerja, Rp600 itu untuk Bunda. Dan dari keuntungan yang Rp600 itu, Bunda coba hitung-hitung lagi. Ini aku coba buat hitungan kasar aja ya, tujuannya supaya gampang. Rp1.000 itu biar gampang pembaginya. Jadi masih bisa nggak kita kasih bonus buat customer kita? Ya, dari Rp600 itu jangan ditelan bulat-bulat, harus kita bagi lagi. Misalnya Rp100 untuk bonus, Rp50 untuk listrik, Rp50 untuk marketing. Berarti ada sisa Rp400 untungnya. Kalau dalam satu minggu Rp400 kita bisa gosok 1000 baju, maka penghasilan kita Rp400.000 per minggu. Rp400.000 kalau dikali sebulan berarti 4 minggu ya. Berarti ada 1.600.000. Benar ya? Pertanyaannya, Rp400.000 per minggu itu besar atau kecil? Kecil. Ya, kecil ya. Ya emang iya sih kecil. Tapi gini, Bunda, jangankan Rp400.000. Ya. Untungnya Rp0 aja itu bisa besar loh. Serius? Bener. Bentar, aku buka topi dulu. Ya serius, bisa besar loh. Gimana caranya? Nih, karena bisnis gosok baju hanyalah umpan. Ingat, itu hanya umpan. Dengan kita memberikan harga di luar kewajaran, kalau bisa tadi profitnya 0 ya, kalau kita bilang tadi ya, Bunda bisa membangun hubungan dengan calon customer Bunda. Jadi mereka yang memakai jasa Bunda ini senang. Murah ya gitu, udah murah, enak lagi pakai jasanya Bu ini. Mereka senang sama Bunda. Ketika mereka senang sama Bunda, nih di sini nih poinnya. Sewaktu mau antar baju ke customer, jangan biarkan orang lain yang antar Bunda. Nggak boleh. Sebisa mungkin, kalau nggak sempat atau kalau banyak minta antar suami atau minta antar siapa, itu Bunda sendiri yang antar. Kenapa? Setelah itu Bunda coba tawarkan produk lain yang untungnya lumayan besar. Misal, nih ya, alat-alat cuci-cucian, sabun mandi, sabun muka, sabun-sabun apalah, sabun pel untuk ngepel, atau bumbu dapur, atau misalnya alat kecantikan seperti lipstik, skincare, atau parfum, ya dan lain-lain lah. Nah, Bunda sesuaikan dengan kebutuhan si customer. Itu di situ poinnya. Jadi bisnis gosok baju ya, nggak ada cucinya. Itu hanya kamuflase aja, membangun hubungan. Gini, aku buka pola pikirnya begini. Kalau seandainya Bunda punya produk lah, katakan punya produk lipstik ya, atau bedak, mau jual sama bunda-bunda yang di komplek. Sekarang aku tanya Bunda datang ketok pintu, Bunda, aku punya nih lipstik murah, bagus, tahan air, tahan petir lagi nih lipstiknya. Kira-kira respon mereka bagaimana? Oh maaf ya Bunda, lipstikku masih ada 50 piece lagi tuh di belakang. Bener ya? Iya dong. Atau mungkin, aduh, aku ngapain lah pakai lipstik? Orang aku di rumah-rumah aja kok. Apa yang bisa kita jual? Nggak ada. Oh, jual alat cuci-cucian. Mereka bilang bagaimana? Oh, aku baru belanja lah kemarin. Sayang kali ya. Padahal memang sabunnya habis aja Bun, nggak akan beli sama Bunda. Percaya. Orang tuh gitu, paling benci dijualin. Padahal kalau beli sama kita lebih murah. Nah itulah kurang ajarnya mereka itu. Tapi ya kita harus memikirkan strateginya, funnelingnya seperti apa. Inilah makanya ada di funnel class. Di funnel class ini
Kita belajar strategi bagaimana membuat orang yang menolak kita awalnya bisa menerima kita dengan mudah dan menerima kita dengan senang hati. Gitu. Nangkep gak? Nangkep ya? Kalau nggak nangkep nanti boleh tanya lagi di kolom komentar. Nanti kita bahas lagi. Oke? Tantangannya nih, nggak sampai di situ. Bunda harus dapat supplier yang bisa support produk yang mau Bunda jual ke customernya Bunda. Yang penting pastikan produk yang Bunda jual itu juga harus produk yang berkualitas. Jangan juga udah bisnis gosok bajunya bagus ya minta ampun, ya produknya masuk angin. Ya jual listiknya itu kena air ludah aja udah hilang. Ya. Yang berkualitas juga, itu tantangannya, ya Bun? Paham ya? Jadi dari bisnis cuci gosok, Bunda bisa kembangkan lagi apa yang bisa Bunda jual setelah itu. Nah pertanyaannya, terakhir nih Bunda, bisnis cuci gosok kurang cocok nih untuk Bunda. Kalau gitu, kira-kira bisnis apa yang cocok untuk Bunda biar Bunda bisa jalankan sebagai umpan tadi? Karena aku udah bilang, bisnis gosok itu kan hanya umpan aja ya. Kalau misalnya pun kalau bisnis gosok kayaknya nggak cocok lah di aku. Nah kira-kira apa yang lain? Kalau yang lain apa? Nah ketik di kolom komentar, kita diskusi. Nanti kita saling tukar pikiran. Bisa nggak kira-kira bisnis yang lain diterapkan sebagai umpan biar kita bisa modal kecil untung besar. Karena kan kalau bisnis gosok modalnya kecil, bener ya? Paham ya Bun? Gitu. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Semoga dapat menginspirasi para bunda-bunda di seluruh Indonesia. Jadi punya penghasilan sendiri, bisa bantu-bantu suami, dan bisa jadi wanita karir walaupun hanya di rumah aja. Oke, di Funnel Class mudah rupanya. Ciao.